Sebelum Tutankhamun memikat dunia, sebelum Ramses menaklukkan lautan pasir, ada satu nama yang membelah sejarah menjadi dua. Narmer, Firaun pertama, atau dewa pertama yang turun ke bumi. Ketika darah, ambisi, dan sihir bercampur dalam satu tahta, lahirlah kerajaan pertama yang akan mengubah wajah dunia. Tapi, apa yang harus dikorbankan untuk menyatukan dua tanah yang penuh kutukan? Jika kamu pikir Mesir selalu bersatu dalam satu mahkota emas, kamu salah. Dulu, Mesir terbelah, dan di antara retakan itu, darah mengalir. Dewa-dewa bertarung, dan manusia mencoba menjadi abadi. Sebelum piramida menjulang ke langit, sebelum para Fir'aun mengklaim darah mereka berasal dari Dewa Ra, Mesir bukanlah satu kerajaan. Ia adalah dua dunia yang saling membenci. Mesir Hulu dan Hilir. Mesir Hulu, di selatan, adalah negeri para pejuang. Dataran tinggi dan tanah kering yang ditempa oleh angin gurun. Di sana, hidup keras kepala yang memuja Horus, dewa langit, dan pelindung para raja. Sementara, di Mesir Hilir, yang berada di utara dekat Delta Nil, adalah tanah subur dan penuh perdagangan. Dikuasai bangsawan licik, menyembah Wadjet, sang dewi ular pelindung tanah. Dua tanah ini dipisahkan oleh sejarah, darah, dan dendam. Tahun-tahun berlalu, dan perang menjadi kebiasaan. Kadang disebabkan rebutan air sungai, kadang karena balas dendam atas pernikahan yang gagal. Tapi, tak ada yang menyangka bahwa dari dua tanah yang berdarah itu akan lahir seorang pemuda, setengah manusia, setengah legenda, yang akan mengguncang tatanan dunia kuno. Narmer. Narmer lahir di Nekhen, sebuah kota suci di Mesir Hulu. Ibunya adalah putri seorang imam besar kuil Horus. Sedangkan ayahnya adalah Raja Skorpion II, penguasa kejam yang membunuh saudaranya sendiri demi tahta. Konon, saat Narmer lahir, seekor elang putih, simbol Horus, terbang mengelilingi kuil selama 7 hari tanpa makan dan minum. Para pendeta menganggap itu sebagai tanda kelahiran sang penyatu tanah. Namun, tidak semua menyambut Narmer sebagai anugerah. Keluarga ibunya menganggap anak itu kutukan. Sebab, Narmer lahir dengan tanda lahir berbentuk mata ular di lehernya. Simbol dari Dewi Wadjet, musuh abadi Horus. Anak ini akan membawa kehancuran pada satu sisi Mesir, tapi kemuliaan pada sisi lainnya. Begitu kata seorang pendeta tua, sebelum matanya dicungkil karena ucapannya dianggap penghinaan terhadap raja. Narmer tumbuh dengan dualitas dalam dirinya. Ia diasuh sebagai pangeran Mesir Hulu. Dilatih, memanah, menunggang, membaca bintang, dan memimpin pasukan. Tapi, di malam hari, ia menyelinap ke perpustakaan kuil. Ia mempelajari bahasa Mesir Hilir, mitologi mereka, bahkan diam-diam menyimpan patung kecil Dewi Wadjet di balik jubahnya. Ia ingin tahu mengapa dua bangsa yang lahir dari satu sungai besar bisa saling membenci selama ribuan tahun. Ketika Narmer menginjak usia 17 tahun, Sungai Nil berhenti meluap. Ini adalah bencana. Bagi bangsa Mesir, Sungai Nil bukan hanya sumber air, tapi sumber hidup. Ketika Nil tak meluap, tanah tak bisa ditanami. Wabah mulai menyebar,
dan rakyat mulai memberontak. Di tengah kekacauan ini, muncul ramalan kuno dari gulungan papirus yang ditemukan di reruntuhan kuil Dendera. Satu tanah akan menelan yang lain, oleh tangan seorang raja yang bukan dari satu dunia. Darahnya mengalir dari dua mata, satu Horus, satu Wadjet, dan sungai akan mengalir kembali dengan darahnya. Rakyat mulai percaya, hanya penyatuan Mesir yang bisa menyelamatkan negeri dari kehancuran. Tapi, siapa yang bisa menyatukan dua bangsa yang saling membenci? Jika bukan seorang pemuda yang berdarah campuran. Dan Narmer tahu, waktunya telah tiba. Namun, jalan menuju persatuan tidak pernah mulus. Ayah Narmer, Raja Scorpion II, menolak ramalan itu. Aku lebih memilih mati sebagai Raja Mesir Hulu daripada menjadi ayah dari Raja semua Mesir yang memuja dua dewa. Teriaknya suatu malam ketika mendapati Narmer membakar dupa untuk Dewi Wadjet. Keesokan harinya, Narmer diasingkan dari istana dan dikirim ke gurun, tanpa makanan dan juga air. Ia dituduh murtad oleh ayahnya sendiri. Tapi, Narmer tidak mati. Ia ditemukan oleh seorang dukun perempuan tua dari Mesir Hilir yang sedang menelusuri gurun untuk mencari ramuan. Ia dirawat, disembuhkan, dan disumpahi dengan kata-kata aneh. Jika kau ingin menyatukan Mesir, kau harus hancurkan salah satu hatimu. Karena dua dewa tak bisa hidup dalam satu tubuh tanpa membunuh yang lain. Narmer kembali ke Neken 2 tahun kemudian. Tapi, kali ini bukan sebagai pangeran, melainkan sebagai pemberontak dengan ribuan pengikut dari kedua tanah. Rakyat miskin dari Mesir Hilir dan para pembangkang dari Mesir Hulu. Perang saudara meledak, dan darah pertama yang menodai bendera penyatuan Mesir adalah darah ayah Narmer sendiri. Setelah menggulingkan ayahnya, Narmer resmi menjadi Raja Mesir Hulu. Tapi, mahkota putih yang kini menghiasi kepalanya terasa lebih berat dari sebelumnya. Setiap malam, ia terbangun dari mimpi yang sama. Dirinya tenggelam di sungai Nil. Sementara, dua mata raksasa, satu berbentuk elang dan satu berbentuk ular, saling berebut kepalanya. Ramalan itu terus menghantui. Para penasihat mendesaknya untuk segera menaklukkan Mesir Hilir, memanfaatkan ketidakstabilan politik yang terjadi di sana. Tapi, Narmer tahu, perang bukan sekadar merebut tanah. Ia harus merebut hati. Dan untuk itu, ia butuh lebih dari pasukan. Ia butuh simbol. Maka, ia memerintahkan pembuatan sebuah papan upacara besar dari batu hitam. Di atasnya, ia meminta diukirkan sebuah gambaran. Dirinya mengenakan mahkota putih Mesir Hulu, memegang musuh dari Mesir Hilir di rambutnya, dan siap menghantamkan gada besar ke kepalanya. Di sekelilingnya, dewa-dewa mengawasi. Papan itu kemudian dikenal sebagai Palet Narmer. Tapi, Narmer tahu, gambar itu hanyalah awal dari cerita yang akan menumpahkan darah. Saat Narmer menyiapkan ekspedisinya ke utara, sebuah berita mengejutkan datang. Penguasa Mesir Hilir yang lama, Raja Bes, seorang tiran gemuk yang memeras rakyat demi emas, telah mati diracun. Yang naik tahta bukanlah seorang jenderal atau bangsawan senior, tapi putrinya, Neithhotep, seorang wanita muda, cerdas, dan penuh misteri. Ia dikenal sebagai putri ular karena selalu tampil dengan mahkota
berbentuk kobra emas, dan juga jubah hitam dari sutra tanah Mesir. Banyak yang meremehkannya, tapi Narmer tidak. Ia tahu perempuan itu lebih berbahaya dari 1.000 tentara. Ia memerintah dengan tenang, tapi tegas. Mengatur ekonomi Delta Nil, memperkuat pelabuhan, dan membentuk aliansi dengan suku-suku laut dari Laut Tengah. Ia bahkan mendirikan kuil untuk Dewa Ra di wilayahnya. Sebuah langkah politik cerdik yang membuat rakyat Mesir Hulu ragu untuk menyerang. Satu-satunya celah, ramalan sungai yang belum terlaksana. Narmer mencoba taktik lain. Ia mengirim utusan ke Mesir Hilir, membawa hadiah emas dan artefak bersejarah, serta satu surat pribadi. Dua negeri tak diciptakan untuk saling memusnahkan, tapi untuk saling menyatu, seperti dua sisi matahari yang menyinari timur dan barat. Maka, izinkan aku, Narmer, menjadi raja yang menyatukan. Dan kau, Neithhotep, menjadi permaisuri dari Mesir yang abadi. Balasan itu datang 3 hari kemudian. Kotak kayu mewah, berhiaskan permata. Di dalamnya, kepala utusan Narmer, matanya dicungkil, dan secarik papirus dengan tulisan tangan halus. Aku tidak diciptakan untuk menjadi milik raja. Aku diciptakan untuk menjadi tandingannya. Narmer marah, tapi lebih dari itu, ia tertantang. Perang tak bisa dihindari. Tapi, ia tidak ingin hanya menjadi raja yang menaklukkan. Ia ingin menjadi legenda yang menyatukan. Pasukan Narmer bergerak ke utara. Ribuan tentara dari Mesir Hulu diperkuat para pembelot dari Hilir, yang muak dengan bangsawan lama. Menembus padang papirus, dan menghadapi pasukan loyalis Neithhotep. Pertempuran terbesar terjadi di sebuah dataran banjir dekat Delta Nil. Pertempuran 3 hari, 3 malam. Darah bercampur air sungai. Mayat mengambang di antara ladang gandum. Pada hari ketiga, Narmer dan juga Neithhotep bertemu langsung di tengah medan. Pertarungan mereka bukan fisik, tapi psikologis. Neithhotep tampil dengan jubah emas dan kobra hidup melingkar di lehernya. Narmer mengenakan 2 mahkota, putih dari hulu dan merah dari hilir. Diperolehnya dari pertempuran hari sebelumnya. Apakah kau datang sebagai raja atau dewa? Tanya Neithhotep. Aku datang sebagai jawaban dari ramalan, jawab Narmer. Dan kau bisa memilih menjadi kutukan yang tertulis dalam sejarah atau menjadi bagian dari penyatuan yang abadi. Neithhotep tersenyum, lalu menyerahkan pedangnya. Bukan karena kalah, tapi karena tahu pertempuran mereka akan terus dikenang. Bukan sebagai akhir, tapi sebagai permulaan peradaban. Setelah pertempuran, Narmer menggelar upacara penyatuan Mesir di kuil utama Dendera. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, seorang raja memakai mahkota putih dan merah secara bersamaan, melambangkan 2 negeri yang kini jadi satu. Rakyat bersorai. Sungai Nil yang selama bertahun-tahun tak meluap, tiba-tiba mengalir deras malam itu. Airnya merah darah. Para pendeta berteriak bahwa ramalan telah tergenapi. Narmer kini bukan hanya raja, tapi dianggap sebagai titisan Horus yang mengalahkan Chaos. Tapi, jauh di pojok upacara itu, berdiri Neithhotep dengan mata tajam penuh teka-teki. Karena ia tahu, penyatuan ini belum benar-benar selesai. Di balik mahkota dan upacara, konflik baru telah tumbuh.
Kedamaian tak abadi. Nithotep menjadi permaisuri. Tapi, banyak bangsawan Mesir Hulu tidak menyukai seorang wanita dari hilir menjadi ratu. Konspirasi pun mulai terbentuk. Narmer, yang sibuk membangun ibu kota baru di Memphis, tidak menyadari adanya pengkhianatan di dalam istana. Salah satu jenderalnya sendiri, Amka, diam-diam mengumpulkan loyalis untuk menggulingkan raja. Pada upacara perayaan panen besar, Amka menyerang dengan pasukannya. Nithotep terkena panah, dan juga Narmer luka berat. Tapi, rakyat memberontak. Mereka menyerbu istana dan menyelamatkan raja. Amka dihukum gantung di depan umum. Tapi, luka yang ditinggalkan di hati Narmer tidak pernah sembuh. Ia mulai percaya bahwa penyatuan yang ia bangun tidak pernah benar-benar diterima. Ia menjadi dingin, memerintah dengan tangan besi. Narmer membangun monumen, sistem irigasi, dan hukum-hukum kerajaan pertama. Tapi, ia juga membangun tembok di sekeliling istananya. Nithotep tidak pernah pulih sepenuhnya. Ia menghilang ke dalam kuil, tidak lagi muncul di hadapan rakyat. Beberapa mengatakan ia menjadi pendeta agung. Lainnya percaya ia dikurung oleh suaminya sendiri. Narmer wafat secara misterius. Tubuhnya ditemukan di ruang bawah tanah, kuil Horus. Wajahnya damai, tapi tangan kanannya mencengkeram kain merah, simbol dari Mesir Hilir. Setelah kematiannya, Mesir tetap bersatu. Rakyat mengenangnya sebagai raja yang menyatukan dua dunia, tapi juga sebagai raja yang kehilangan cinta karena ambisinya sendiri.